Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan pagi hari ini sengaja kita berkumpul di kelas ini dengan tujuan yaitu pengevaluasian setiap bulan, yaitu apa yang akan dievaluasi. Saya hanya menambahi apa yang sudah Ustadz sampaikan, yaitu tentang pedoman parenting wali santri. Karena dari tahun 2021 sampai tahun 2022 sudah alhamdulillah kakak senior kita sudah bisa menyelesaikan ujian, yaitu paket B, dan untuk minggu ini akan ujian yang paket A. Alhamdulillah tadi malam sudah selesai, yaitu sudah dijemput dari penginapan kembali kepada pondok pesantren Untuk selanjutnya yaitu kita akan mengevaluasi, yaitu menambahi apa yang sudah disampaikan Ustadz tadi pagi, yaitu ada pedoman parenting wali santri. Apa itu pedoman wali santri? Yaitu di Pondok Pesantren Akhirul Islam Tanjung Banon, Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, yaitu ada anjuran, yang mana anjuran tersebut harus dilaksanakan oleh setiap wali santri, yang mana wali santri tersebut sudah menitipkan putra-putranya di pondok pesantren Apa yang pertama? 1. Sebagai wali santri yang telah menitipkan putra-putrinya, karena kebetulan di sini tidak ada putri, jadi hanya ada putra. Yang pertama yaitu berniat mendoakan putranya yang mondok di pesantren Agro dengan sepenuh hati. Sebentar karena hilang nih. Saya lanjutkan lagi. Yang nomor 2 yaitu sebagai wali santri harus mengikhlaskan sepenuh hati untuk melepaskan putranya ke pondok untuk menuntut ilmu, sebab jika ada orang tua menitipkan putranya hanya setengah hati atau bahkan tidak ikhlas untuk melepaskan anaknya yang sedang mencari ilmu di pondok, maka sedikit banyak akan menjadi hambatan atau rintangan dalam menggapai keberhasilan dalam menuntut ilmu. Utamanya apa? Yaitu dalam menghafal Al-Qur'an. Tujuannya kalian dari rumah menuju pondok ada 2, menuntut ilmu karena Allah, yang kedua menuntut ilmu sebab ingin menghilangkan kebodohan
bodoh. Jadi niat itu harus dibetuli. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, sebagai orang tua atau wali santri selalu mendoakan keberhasilan sang anak dalam mencari ilmu. Karena apa? Doa orang tua sangat penting. Jerih payah ustadz atau ustazah atau seorang pendidik yang mendidik putranya di pondok yang tidak dikuatkan dengan doa orang tua, maka harapan atau perjuangan ustadz dan ustazahnya itu sia-sia. Yang keempat, yaitu mengiringi sang putra atau sang anak yang dititipkan di pondok dengan bacaan surat Al-Fatihah. Setiap kapan itu? Setiap selesai sholat fardu. Misalkan contohnya ini ya, bacaannya yaitu ila ruhi. Siapa namanya? Misalkan saya contohkan di sini Ahmed Hajid bin siapa? Bapaknya siapa, Mas Ahmed? Suhaji ya. Jadi dibaca ila ruhi Ahmed Haji bin Suhaji dengan bacaan Al-Fatihah. Berapa kali? 7 kali. Jadi dengan upaya seperti itu, insya Allah anak yang dititipkan di pondok Allah mudah. Itu anjuran yang nomor 3. Anjuran yang nomor 4 yaitu mendukung sepenuhnya program-program yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Agronurul Islam dengan dukungan yang kuat. Dari siapa? Dari wali santri. Tanpa dukungan, tanpa motivasi, semua itu akan sia-sia juga. Karena keberhasilan orang menuntut ilmu itu juga ada 3 hal, yaitu yang pertama dari yang melaksanakan atau si penuntut ilmu yang pertama, yang kedua dari orang tua, yang ketiga dari pendidik. Siapa pendidik? Ya kiai, ya bu nyai, ya ustaz, dan pendidik yang lain. Jadi 3 yang menjadi tolak ukur juga keberhasilan seorang penuntut ilmu itu tidak boleh dua-duanya mendukung. Salah satunya tidak mendukung, itu juga akan menghambat keberhasilan orang yang menuntut ilmu. Jadi 3-tiganya itu tidak boleh goyah. Anaknya semangat, orang tuanya tidak semangat. Kiainya semangat, santrinya tidak semangat. Itu pun akan menjadi suatu hambatan ke apa? Keberhasilan di masa yang akan datang. Itu apa? Anjuran yang nomor 4. Anjuran yang nomor 5 yaitu memberikan motivasi dan menyemangati sang anak. Supaya apa? Supaya tekun dalam belajar dan menghafal Al-Quran. Jadi sebagai wali santri tidak cukup hanya datang menjenguk atau membesuk putranya di pondok hanya sekedar Assalamualaikum, sehat nak? Alhamdulillah sehat ibu, sehat bapak. Oh sudah ya bapak, bulan ini mengasih uang kamu jajan, di sini sudah lengkap peralatan kamu sehari-hari sudah lengkap ya. Setelah itu orang tua pulang, tidak ada silaturahmi, tidak ada menasihati putranya, tidak memotivasi putranya, itu juga akan menghambat
anak yang menuntut ilmu untuk jadi tidak cukup wali santri atau orang tua hanya sekedar menitipkan pasrah sepenuhnya kepada sang kiai atau sang Tuh, yang poin nomor berapa? Nomor 5. Poin yang nomor 6 yaitu senantiasa mengingatkan sang mengingatkan apa? Supaya selalu menjaga hafalan Al-Qur'an. Kapan itu? Misalkan contoh, setiap 1 semester, 2 semester, atau 3 semester dalam 3 tahun itu mesti ada libur. Setiap 1 semester itu ada libur. Ketika libur, sudah tidak ada pantauan dari kiai atau pantauan dari nyai atau pantauan dari ustadz, maka yang mengendalikan semua itu orang tua. Saat-saat itulah maka orang tua selalu mengingatkan hafalan Al-Qur'an. Jadi kalau ada putranya yang libur dari pondok, maka diingatkan, bukan hanya diingatkan makan, tapi diingatkan pula tentang hafalan Al-Qur'an. Itu yang poin nomor 6, yaitu selalu mengingatkan sang anak supaya selalu menjaga hafalan Al-Qur'an yang telah dihafal sesuai dengan apa? Sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 7 yaitu bersedia menyimak hafalan sang anak ketika pulang ataupun berkunjung ke Jadi ini insya Allah di program tahun 2002 masuk ke program tahun 2003, setiap wali santri yang berkunjung ke pondok atau besuk ke pondok menjenguk putra-putranya, maka saya minta atau kami harap dari pihak PPA yaitu jangan sekali-sekali orang tua ketika besuk putranya atau menjenguk putranya hanya disediakan yang namanya HP. Jadi diminta ke depannya ketika besuk di PPA atau berkunjung di PPA yaitu sempatkan untuk menyimak hafalan putra-putra. Jadi ketika datang sempatkan waktunya 1 jam kah untuk menyimak hafal. Tujuannya supaya apa? Untuk menguatkan atau menanamkan karakter kepada para santri atau kepada putra-putranya untuk menjaga hafalan Al-Qur'an kapanpun dan dimanapun. Para penghafal Al-Qur'an senantiasa selalu menjaga. Jadi sebagai hafid atau penghafal Al-Qur'an itu senantiasa menjaga hafalan. Senantiasa menjaga apa? Hafalan Al-Qur'an. Di mana itu? Dimanapun dan kapan. Jadi bukan hanya di masjid, bukan hanya di sekolah ataupun di misalkan kita lagi di toilet, sedangkan di toilet itu tidak boleh baca-baca Al-Qur'an, tidak boleh membaca-baca dengan asma Allah, akan tetapi dibaca di dalam hati. Jadi bukan hanya di masjid, bukan hanya di kelas. Tuh. Jadi untuk ke depan program tersebut akan dicanangkan oleh ustadznya, akan dibukukan menjadi buku
pedoman atau buku parenting wali santri. Nantinya akan dibuatkan buku kecil. Setiap wali santri itu mempunyai buku pedomannya. Jadi tidak asal-asalan, hanya melalui WA, hanya melalui media. Jadi kita akan diberikan buku. Jadi setiap wali santri nanti diberikan buku pedoman parenting wali santri. Kalau untuk wali untuk santri juga diberikan buku pedoman. Apa isinya? Di dalam buku pedoman tersebut banyak. Ada yang namanya tata tertib, ada hak. Apa hak itu? Ada yang tahu? Hak. Ada hak dan kewajiban. Misalkan ini saya contohkan. Hak santri itu apa? Hak santri adalah menerima didikan, menerima bimbingan, itu adalah hak santri. Kewajiban santri itu apa? Jadi di dalam buku pedoman itu ada isinya, yaitu apa isinya? Isinya adalah isi hak dan kewajiban santri. Ada tata tertib, ada pelanggaran, ada kewajiban, dan macam-macam tentang isi peraturan yang akan dicanangkan ke depan. Tuh contohnya ya. Itu yang tadi anjuran kepada siapa? Anjuran kepada wali santri. Yang kedua adalah aturan atau kunjungan wali santri. Jadi ada aturannya juga ketika berkunjung. Saya bacakan dulu. Yang pertama, aturan kunjungan wali santri yang pertama yaitu wali santri diperkenankan untuk mengunjungi santri setiap hari Ahad pertama atau setiap Ahad di akhir bulan. Jadi satu bulan itu bisa mengambil di Ahad pertama atau di Ahad terakhir setiap bulan. Tuh aturannya ya. Yang kedua yaitu bagi wali santri yang dalam prosesi kunjungan hendak menginap, misalkan Bayu atau orang tuanya Bayu dan Dimas kunjung ke PPA dengan tujuan menginap pada hari Sabtu malam Ahad misalkan. Di setiap minggu pertama setiap bulan, maka di situ akan disediakan tempat untuk beristirahat dengan syarat yaitu harus menginformasikan terlebih dahulu. Jadi misalkan tiba-tiba datang tidak mengasih informasi, maka itu termasuk Jadi siapapun wali santri ketika kunjung dengan tujuan menginap hari Sabtu malam Minggu, maka jauh-jauh hari harus mengasih informasi. Kepada siapa? Kepada ustadz atau kepada ustazahnya. Dengan tujuan apa? Supaya disiapkan tempat peristirahatannya. Di mana itu? Misalkan di aula. Jadi aulanya itu dibersihkan, disiapkan tempat tidurnya. Kalau nggak mengasih informasi, kita kan di pondok PPA ini banyak kegiatan. Takut-takutnya ketika tiba-tiba datang tidak mengasih informasi, takutnya di PPA lagi banyak kegiatan.
Tuh, yang pertama, alasan yang pertama. Yang kedua, alasannya takut dikala itu ada programnya itu tidak direncanakan, tiba-tiba ada, misalkan ada kunjungan, malam-malam ada kunjungan, entah itu kunjungan dari mana, kita kan tidak tahu. Jadi di situ akan mengganggu kegiatan PON. Itu alasan yang kedua. Jadi poin yang ketiga yaitu jam kunjungan pun ditentukan. Jam kunjungan setiap wali santri misalkan dimulai pada hari Sabtu pukul 4 atau pukul 16 sampai dengan hari Ahad pukul 8. Jadi tidak boleh melebihi batas. Misalkan datang sore jam 4, jam 8 itu sudah harus pulang. Ini bukan musir ya. Jadi biar tertib. Itu jam 8 pagi. Itu kalau menginap. Kalau misalkan berkunjung pada hari Ahad itu dimulai jam 8. Jam 17 atau jam 5 itu sudah harus pulang. Jadi kedepannya itu akan ditertib. Supaya apa? Supaya kedepannya kalian, misalkan ada orang tua kunjung, yang saya lihat, yang saya pantau, ketika ada orang tua kunjung, waktu itu tidak digunakan dengan semestinya. Biasanya orang tua itu kan membawa HP. Karena kesempatan ada orang tua, bisa jadi satu malam nonstop kalian nonton HP. Akhirnya apa? Akan menghambat kegiatan besok pagi. Meskipun malam itu adalah malam libur. Malam minggu adalah malam liburnya akan tetapi itu juga tidak baik untuk kondisi kesehatan kalian, karena malam Seninnya sudah aktif lagi pelajaran pondok. Jadi untuk kedepannya nanti akan ditertib. Setiap siapa wali santri yang kunjung di PPA, misalkan mau menginap, datang jam 17 atau datang jam 5 sore itu sudah harus pulang jam 8 pagi hari Minggu. Tuh, kalau misalkan tidak menginap, Minggu pagi datang jam 8, jam 17 sore atau jam 5 sore sudah harus pulang. Jadi batasnya sampai jam 5. Jadi diizinkan setiap awal bulan, minggu pertama awal bulan atau minggu terakhir akhir bulan. Sudah paham? Dan ada juga yang poin ketiga atau poin C, yaitu layanan. Tahu layanan? Layanan itu banyak macamnya. Ada layanan komunikasi. Jadi setiap santri juga diberikan layanan. Karena apa? Itu termasuk hak santri. Apa layanan komunikasinya? Yang pertama, yaitu setiap santri diperkenankan untuk berkomunikasi dengan santrinya, akan tetapi ada jadwal. Kapan jadwalnya? Setiap hari Minggu. Di luar hari Minggu tidak diizinkan. Ada kendala, ada uzur, ada kepentingan apapun tidak diperkenankan kecuali hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu itu diizinkan untuk berkomunikasi dengan
dengan putranya yang mondok di PPA, dengan catatan ada waktunya, ada durasi waktunya. Berapa menit? Misalkan kita ambil 25 menit, itu sudah harus cukup. Jadi tidak boleh sampai 1 jam, 2 jam, meskipun yang menelpon orang tua. Jadi ada batas, gantian. Siapa-siapa yang orang tuanya ingin berkomunikasi dengan putranya dipersilahkan, dengan catatan mengikuti durasi waktu, yaitu 25 menit. Fahim tuh? Di luar hari Minggu, misalkan ada uzur, tidak diperkenankan, ditunda menunggu hari Minggu. Jadi pagi misalkan jam 6 lah. Jam 6 orang tuanya mau telepon putranya, itu sudah diizinkan sampai jam 5. Diizinkan. Jadi setiap santri ke depannya tidak boleh meminjam, tidak boleh berkomunikasi, memakai HP-nya siapapun tanpa izin, tanpa ada izin dari ustadz, ada ataupun dari pembimbing yang lain. Misalkan saya contohkan, misalkan orang tuanya Hafni datang bawa HP, karena kebetulan Hafni dengan Ahmed ini bertetangga. Ibunya Hafni besok ke PPA, ibunya Ahmed di rumah. Tiba-tiba, Bu, ibu di pondok ya? Oh iya, saya ini orang tuanya Ahmed. Bolehkah ibu saya izin mau nelpon si Ahmed? Oh boleh. Itu kedepannya tidak akan diizinkan, tidak akan diizinkan. Jadi siapapun wali santri yang datang tiba-tiba datang ke pondok, besok putranya bawa HP, kemudian mau berkomunikasi dengan santri lain, tidak akan diizinkan. Andai kata ada yang melanggar, maka kedepannya pun akan dikenai Fahim tuh? Dan banyak poin-poin yang nantinya akan dibukukan, akan dibentuk buku kecil, akan dibukukan menjadi buku kecil. Nantinya bukunya tidak seperti ini, kita buat yang lebih baik bukunya, ada covernya. Nanti setiap wali santri akan diberikan pedoman atau buku parenting wali santri. Jadi setiap wali santri mondok di PPA akan diberi buku pedoman. Itu contoh yang dikhususkan untuk wali santri. Dan ada pula nantinya buku pedoman untuk santri. Misalkan isinya ya, saya bacakan isinya. Misalkan profil Pondok Pesantren Agro Nurul Islam. Misalkan ada visinya. Apa visinya? Visinya yaitu isinya mencetak generasi Qurani yang memiliki kemandirian dan kompetensi di bidang, misalkan di bidang apa? Karena kebetulan di sini itu agro, maka kita ambil kewirausahaan di bidang pertani, yang mana dilandasi dengan iman dan takwa. Visinya ya. Jadi ada visi, ada misi, ada tujuan. Tujuannya di sini yaitu didirikannya Pondok Pesantren Agro, yaitu yang pertama ikut berperan aktif dalam meningkatkan pendidikan masyarakat. Khususnya apa? Pendidikannya yaitu pendidikan agama.
Karena kebetulan di sini ini bukan sekolah formal, bukan pondok pesantren formal. Di sini pondok pesantren non formal, yang mana basisnya itu menggunakan kitab klasik, yaitu kitab kuning, kitab yang dikarang oleh misalkan Imam Al-Ghazali, siapa lagi, Imam Syafi'i. Karena kebetulan di sini mengambil madhabnya Imam Syafi'i. Itu ya. Yang kedua yaitu membangun pendidikan yang bermutu. Jelaslah, setiap pendidikan ingin lembaganya atau pendidikannya itu yang bermutu dan berkualitas. Yang ketiga, menampung dan mendidik remaja yang berdomisili. Tahu apa itu yang berdomisili? Ada yang tahu? Berdomisili itu atau bertempat tinggal di Batam atau yang bertempat tinggal di sekitarnya. Misalkan ini satu contoh. Dulu di tahun 2019 sebelum Covid itu kebetulan di sini ada yang mondok itu berdomisili atau berkewarganegaraan Singapura. Jadi dulu ada yang mondok di pondok PPA itu berdomisili Singapura. Karena kebetulan sudah ada Covid, maka santriwan itu pulang karena takut, mungkin entah ada alasan yang lain. Karena waktu itu ada Covid-19, maka beliau langsung pulang ke Singapura. Jadi tidak kembali lagi ke PPA. Jadi yang mondok di PPA tidak hanya dikhususkan yang berdomisili bisa jadi yang berdomisili Singapura misalkan, itu diizinkan dengan catatan ada niat untuk menuntut ilmu. Poin yang keempat yaitu mengembangkan tradisi profesionalisme, pengelolaan dalam berbagai program dan kegiatan kewirausahaan. Jadi anak-anak yang mondok di PPA tidak hanya dituntut untuk mengaji, tidak hanya dituntut untuk menghafal, akan tetapi juga diberikan kegiatan kewirausahaan. Saat ini yang diambil kewirausahaannya dalam bidang pertanian atau berkebun. Jadi kalian itu dibimbing untuk menanam, bercocok tanam, memanen, bahkan kedepannya bisa jadi kalian juga diajari untuk memasarkan atau menjual. Jadi menjual itu banyak cara. Menjualnya bukan dalam arti kalian disuruh keliling untuk menjajakan, bukan. Kita pack atau dikemasi sebagus mungkin atau sekreatif mungkin, dikasih label dengan label PPA misalkan, dengan hasil misalkan kita menanam timun, karena timunnya bagus atau bermutu, kita kemasi dengan label PPA, kasih kemasan yang baik, yang bagus, yang bisa menarik pelanggan. Jadi bisa jadi nanti kedepannya kalian juga dibimbing oleh mentor. Tahu mentor? Mentor itu adalah pembimbing. Nanti bisa jadi ustaznya mendatangkan, karena di lembaga Nurul Islam itu ada didatangkan dari Jakarta misalkan. Mentornya itu didatangkan dari sana. Kalian tinggal belajar, tinggal praktek bagaimana memasarkan sesuai
yang sudah diajarkan oleh pembimbing. Sudah? Sejauh ini sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah paham, sekilas informasi dari buku parenting atau buku pegangan, yang mana buku pegangan itu akan dipegang oleh wali santri dan juga akan dipegang oleh santri. Untuk lebih jelasnya ke depannya, kita nantinya akan diskusi atau musyawarah. Untuk saat ini sudah saya cukupkan. Kalau kurang jelas atau kurang paham, bisa kita diskusi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh ustadznya. Sudah paham semua ya? Baik dong. Semangat, yang ngantuk biar nggak ngantuk. Baik dong. Alhamdulillah pagi ini ya menjelang siang sudah dipaparkan aturan-aturan PPA, undang-undang PPA, dan insya Allah kita mau mengusahakan ya untuk pembuatan buku panduan ya, untuk wali santri dan santri agar lebih punya pegangan ke depannya untuk PPA ini lebih tertata, dan tentunya itu semata-mata untuk memajukan dan mengembangkan PPA Pondok Pesantren Agro Nurul Islam kawasan Kampung Berdaya. Harapan kita semua tentunya apa-apa yang diusahakan, apa-apa yang sudah menjadi hal kewajiban, baik kami yang diberi amanah untuk di PPA-nya, semua kita kembalikan kepada Allah. Artinya kita ikhtiar, kita meminta, memunajat kepada Allah agar adanya apa-apa yang diusahakan ini kita mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan, yang perlu saya paparkan. Sudah cukup ya, sudah melebihi daripada cukup apa-apa yang sudah diumumkan tadi. Hanya sekilas ya, tata tertib yang disampaikan oleh umumnya. Tetapi untuk memahami poin-poin yang sudah dibaca tadi, dari hasil apa yang sudah kami buat, itu bisa ditanyakan kalau ada salah satu santri yang masih belum mengerti, ada salah satu santri yang masih belum paham, bisa ditanyakan ya ke pihak senior. Di situ juga ada Afni, ada Amin. Kalau masih belum atau dirasa masih belum mengerti juga, masih belum paham juga, bisa ditanyakan langsung kepada kami ya. Paham semua? Ya. Untuk tahun 2022, tahun 1443 Hijriah ini, tepatnya di tanggal 23, ya betul ya, tanggal 23 Mei 2022, kita memunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar adanya PPA ini, santri-santri yang ada di PPA, orang tua kita, ibunda kita, ayahanda kita, saudara-saudari kita, dan semua orang-orang yang terlibat, keluarga besar Nurul Islam Group, Bapak Haji Insinyur Haji Muhammad Arif selaku Direktur Eksekutif, dan juga ada Direktur Wakaf Bapak Haji Rauf, yang merupakan salah satu imam masjid
yang ada di Masjid Agung Batu Haji. Ada Direktur DSN Amanah Kiai Saiful Ulum, ada Direktur BMT Kiai Imam Tawalli, ada juga Ustadz Mawardi ya, dari pihak marketing, dan tidak lupa kepada orang tua kita yang selalu mendukung kita, mensupport kita ya, keringat yang banyak dikeluarkan untuk kita ya, untuk mencerdasan kita ya. Bapak Haji Nasir ya, ada Haji Sukirman, ada Ibu Ija, ada Ibu Isa, ada orang tua dari donatur kita, nenek, semua tak terkecuali ya, donatur-donatur yang ada di Singapura ataupun donatur-donatur yang ada di dalam negeri, di Kota Batam, di luar Kota Batam, Jakarta, Sulawesi, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Palembang, ya, Padang, dimanapun ya, donatur-donatur itu datang kepada kita, yang mendukung kita, yang mensupport kita. Kita doakan, meminta kepada Allah agar adanya orang-orang hebat di luar sana, orang-orang yang cinta dan sayang kepada kita, senantiasa mendapatkan perlindungan daripada Allah, dimudahkan urusan rezeki dan usahanya, dijauhkan dari segala bahaya dan musibah, dan senantiasa Allah berikan rahmat dan keberkahan kepadanya. Dan tidak lupa kepada ibu bapak kita, guru-guru kita ya, di situ juga ada Bapak Aom yang merupakan salah satu guru karate yang insya Allah kalau tidak ada uzur, tidak ada halangan, beliau akan melanjutkan ajarannya, yaitu dunia karatenya di PPA. Kita doakan juga supaya beliau juga diberi kesehatan, diberi nikmat waktu oleh Allah untuk kita, dan kita juga memunajat kepada Allah agar kita senantiasa mendapatkan bimbingan, didikan, arahan dari Allah, sehingga kita menjadi anak-anak yang saleh, jadi anak-anak yang dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan barokah daripada guru-guru kita, ulama-ulama kita, mendapatkan barokah dari orang-orang yang cinta dan sayang kepada kita. Dan tidak lupa, apapun yang kita hafalkan, apapun yang kita pelajari di PPA ini, aktivitas yang berkaitan dengan program PPA selalu mendapatkan ridhanya Allah, mendapatkan ridhanya Allah, mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah agar kita dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan nailin, hamdan nailin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa ibdal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yasha'u wa 'amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u wa na'udzubika min ha'ula'il arba' wa nafsin la tasba' wa 'ainin la tadma'. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Lidzalik 'allimna bi'ilmika ilmil akhirah, ilmil yaqin, ilmin yustawajjuha wa taqarruba ila hadratik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tanshuruna bi ibadika as-salihin fid dunyana wa ukhrana wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.